Pernahkah kita berpikir seperti apa kondisi bumi kita sekarang? Bayangkan sejenak, hutan hijau lebat, sungai mengalir, udara bersih, tapi kini banyak dari itu yang hilang. Setiap hari planet kita sedang menghadapi tekanan yang besar dari aktivitas manusia yang merugikan. Hutan hilang, udara tercemar, cuaca yang semakin ekstrim. Semuanya itu bagian dari apa yang kita sebut dengan krisis ekologi. Kita bisa lihat, menurut data, kehilangan hutan primer tropis meningkat 80% dari tahun 2023 hingga 2024. Menurut data terbaru dari World Resource Institute, dunia kehilangan 6,7 juta hektar primer pada tahun 2024. Itu nyaris seukuran sebuah negara kecil seperti Panama. Selain itu, suhu di Indonesia semakin meningkat. Menurut data perubahan suhu di Indonesia, dari tahun 1981 sampai 2024, laju perubahan suhu udara rata-rata di Indonesia meningkat sekitar 1 Celsius dalam 44 tahun. Peningkatan 1 Celsius dalam 44 tahun menunjukkan perubahan iklim yang nyata di Indonesia. Selanjutnya kita bisa lihat tingkat polusi udara di Indonesia. Pada 2024, rata-rata konsentrasi partikel halus PM2,5 di Indonesia tercatat, namun angka ini jauh melampaui standar aman menurut WHO. Di beberapa kota besar terutama di Jabodetabek, polusi jauh lebih tinggi, hasilnya dapat kita lihat. Langit tampak abu-abu akibat kabut asap. Udara yang sulit dihirup dampaknya akan menimbulkan masalah kesehatan seperti meningkatnya penyakit pernapasan, paru-paru, ispa, dan lainnya. Apa penyebab krisis ini bisa terjadi? Bisa dari deforestasi, aktivitas manusia dan industri, dan perubahan iklim. Adapun contohnya di Indonesia, yakni alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Expansion of palm oil industry in Indonesia have taken over about 80% of our forests. Indonesia is one of the most corrupt countries in the world. Companies bribe government officials to issue a permit for them to stop burning the land. And the forest fires release a copious amount of carbon. Last year, in 2015, when the forest fire happens in Indonesia, it emits more carbon daily than the entire US economy. And if forest fires continue to happen, what's at stake is not only the livelihood of the people, but also the life of these forest species. Dalam investigasi Gecko, Project mengungkap bahwa First Resource menggunakan perusahaan bayangan untuk melakukan deforestasi dan menghindari pelanggaran terhadap standar keberlanjutan. Total, First Resource dan perusahaan bayangannya bertanggung jawab atas pembukaan hutan seluas 3.285 hektar pada 2023. Terlepas dari itu, perkebunan kelapa sawit sendiri merupakan penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022. Banyak aturan global yang melarang sawit dihasilkan dari deforestasi. Namun pelanggaran terus terjadi di negara tropis. Kita bisa lihat buruknya peran pemerintah dalam membuat dan mengawasi kebijakan terhadap lingkungan. Bahkan, mereka bisa memberi izin pembukaan hutan untuk dijadikan industri sawit. Yang jelas-jelas itu merusak ekosistem. Dan yang belum lama ini juga, pemerintah membuka izin pertambangan di Raja Ampat. Dampak jangka panjang dari krisis ekologi ini, diantaranya dampak dari deforestasi memicu bencana alam yang bisa membuat tanah ini menjadi gundul dan rentan tergerus air hujan yang menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi sungai. Hal ini dapat memicu banjir bandang, tanah longsor, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Solusinya, kurangi penggunaan plastik, hemat energi, aktif dalam komunitas lingkungan, ikut serta dalam menanam pohon dan
mengkampanyekan akan pentingnya lingkungan. Kita dapat mendukung pemerintah dalam kebijakan yang tegas dan berpihak pada pelestarian alam. Harapannya, setiap pohon yang kita tanam adalah napas untuk bumi. Setiap plastik sekali pakai yang kita tolak adalah harapan untuk masa depan.